Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nabi yang mulia, Umar bin Khattab, sang pembeda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu dari orang-orang yang telah Allah muliakan dengan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dengan penuh keikhlasan, kebenaran, dan keyakinan. Setelah dia menyatakan masuk Islam, dia langsung membantu dakwah Islam dengan terang-terangan yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi. Tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di dalam kebenaran jikalau kita mati ataupun hidup?" Beliau menjawab, "Iya." Umar bertanya lagi, "Lantas mengapa kita sembunyi-sembunyi dalam mendakwahkan agama kita? Marilah kita keluar menuju Baitul Haram untuk menampakkan agama kita." Maka Nabi pun keluar dengan dijaga dua kelompok barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, sedangkan barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Para sahabat berjalan mengelilingi Nabi Muhammad bagaikan cahaya yang mengelilingi rembulan. Kemudian mereka menyatakan keislamannya di depan orang-orang Quraisy dengan rasa mulia dan kebesaran hati. Semenjak saat itu, Umar diberi julukan Al-Faruq, yang artinya sang pembeda, karena dengan keislaman Umar, Allah telah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar merupakan sosok yang tegas dan sangat disegani, bahkan setan pun takut dan segan kepada Umar. Rasulullah SAW pernah berkomentar tentang Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, demi Allah, tidaklah setan berani berjalan di lembah tempat engkau berjalan, melainkan setan akan mencari jalan yang lain." Hadis riwayat Muslim. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin umat Islam, dia sangat perhatian, lemah lembut, dan kasih sayang kepada umat Islam. Umar selalu berkeliling kota Madinah, baik siang maupun malam, untuk memantau kondisi kota Madinah. Jangan sampai ada kecurangan ataupun ketidakadilan yang terjadi. Pernah suatu hari, ada sekelompok pedagang yang menuju kota Madinah. Lantas Umar pergi bersama Abdurrahman bin Auf untuk menjaga mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara bayi yang menangis. Lantas Umar mendatanginya dan berkata, "Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada anakmu." Kemudian setelah itu Umar pun kembali. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara tangisan bayi tersebut. Lantas Umar pun mendatangi wanita itu, dan laki-laki berpesan untuk bertakwa kepada Allah dan agar berbuat baik kepada anaknya. Kemudian Umar kembali lagi ke tempatnya. Kemudian setelah itu, pada akhir malam, Umar mendengar lagi tangisan bayi itu. Lantas ia pun pergi menuju wanita tersebut seraya berkata, "Celaka engkau, aku melihatmu bahwa engkau bukanlah ibu yang baik bagi anak-anakmu. Apa yang menyebabkan anakmu tidak tenang semenjak tadi malam?" Wanita tersebut menjawab, "Wahai hamba Allah, dari tadi malam Anda telah membuatku gelisah. Sungguh aku ini sedang menyapih anakku." Lantas Umar bertanya, "Mengapa Anda bersegera menyapihnya?" Wanita itu menjawab, "Karena Umar tidak akan memberi santunan kepada anak yang belum disapih." Lantas Umar bertanya lagi, "Berapa umur bayi ini?"
Tatkala Umar mengetahui bahwa wanita tersebut menyapih bayinya sebelum waktunya, maka Umar pun menjadi sadar bahwa ia telah salah dalam mengambil kebijakan. Maka seketika itu pula, karena sifat kasih sayangnya, Umar langsung mengumumkan bahwa janganlah wanita-wanita muslimah terburu-buru dalam menyapih anaknya, karena kami akan memberi santunan kepada semua bayi yang lahir dalam Islam. Sebagai bagian terakhir dari kisah ini adalah gambaran betapa sifat tanggung jawab Umar terhadap amanah kepemimpinan yang dibebankan di pundaknya. Betapa Umar sangat takut dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat apabila tidak amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Suatu hari, seperti biasa, Umar keluar rumah dengan pembantunya yang bernama Aslam menuju suatu tempat yang bernama Siror. Kemudian dia melihat ada secercah api yang menyala. Lantas dia pun berkata, "Wahai Aslam, aku melihat ada sekelompok orang yang sedang menghentikan perjalanan karena kemalaman dan kedinginan. Ayo kita pergi ke sana." Lantas Umar dan Aslam mendekati mereka. Ternyata di sana ada seorang wanita bersama beberapa anaknya, dan di sampingnya ada sebuah periuk yang dipanaskan. Dan anak-anak itu terus merengek menangis di sekeliling wanita itu. Lalu Umar pun berkata, "Assalamualaikum wahai pemilik cahaya." Lantas wanita itu menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu Umar berkata, "Bolehkah saya mendekat?" Wanita itu menjawab, "Mendekatlah kalau memang maksudmu baik, atau tinggalkan saja kami." Kemudian Umar mendekat dan berkata, "Ada masalah apa kalian?" Wanita itu menjawab, "Kami kemalaman dan kedinginan." Umar bertanya, "Lantas kenapa anak-anakmu merengek dan menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka lapar." Umar bertanya, "Apa yang kau masak di periuk itu?" Wanita itu menjawab, "Aku memasak air untuk membuat mereka diam dan tertidur." Kemudian wanita itu melanjutkan ucapannya, "Allah lah yang akan menghukum atas kami dan Umar. Allah lah yang akan memutuskan perkara antara kami dan Umar." Mendengar itu, Umar sangat terkejut dan berkata, "Semoga Allah merahmati kalian. Apa yang telah dilakukan Umar terhadap kalian?" Wanita tersebut menjawab, "Dia memimpin kami, namun dia melupakan kami." Lantas Umar berkata kepada Aslam, "Ayo ikut aku." Maka mereka pun pergi ke Darud Daqiq, tempat penyimpanan tepung. Kemudian Umar mengeluarkan 1 karung tepung dan 1 mangkuk besar lemak, dan berkata kepada Aslam, "Angkat tepung ini dan lemak ini ke pundakku, biar aku yang membawanya." Aslam berkata, "Biarlah aku saja yang membawanya, wahai Amirul Mukminin." Lalu Umar menjawab, "Apakah engkau mau menanggung dosaku kelak di hari kiamat, wahai Aslam?" Aslam kemudian melanjutkan ceritanya, "Lantas aku mengangkat tepung itu ke pundaknya. Kemudian dia segera pergi dan aku mengikutinya. Kemudian dia meletakkan tepung itu di depan wanita tersebut. Setelah itu dia mengambil sedikit tepung dan berkata kepada wanita itu, 'Biarkan aku yang membuatkan hariroh, sejenis makanan yang terbuat dari tepung.' Kemudian Umar mulai meniup api untuk memanaskan periuk. Jenggotnya yang begitu lebat sehingga aku melihat asap keluar dari sela-sela jenggotnya. Tidak beberapa lama, akhirnya dia selesai memasak untuk mereka. Lantas Umar menurunkan periuk itu dan menuangkannya di sebuah piring. Dan ia berkata kepada wanita itu, 'Suapilah mereka, biar aku yang mengipasi makanan ini agar cepat dingin.' Hal itu terus dilakukannya sampai akhirnya anak-anak ini kenyang. Lantas wanita itu berkata, 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.
sungguh engkau lebih utama daripada Umar. Demikianlah sepenggal kisah sahabat Nabi Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab yang mulia. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Sungguh apa yang telah disampaikan ini tidaklah mampu menggambarkan sosok Umar Al-Faruq yang sebenarnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ketauladanan dari sahabat Nabi yang mulia ini, Umar bin Khattab.